Kita berharap kalau ada ibu hamil, ibu mau melahirkan bermasalah, satu saja, tolonglah ayo kita ya, kita beberapa kasus terjadi karena tensi cukup tinggi sehingga ibunya mengalami kejang, ya terus kemudian komplikasinya ada perdarahan di otak segala, ya kan tentunya ujungnya kematian juga. Terjadi sehingga terjadi kerusakan bisa di plasentanya sehingga bayinya tidak berkembang pertumbuhannya sampai kematian di dalam kandungan. Ini yang cukup sering ya komplikasi. Misalkan ibunya mengatakan bayinya baik-baik saja dok, baiknya gimana bu? Gerakannya bagaimana? Gerakannya sudah tidak gerak dok 2 hari, loh kok disebut baik? Iya karena tidak gerak saja bisa tidur nyenyak, tidak baik. Ini adalah terkadang masyarakat itu dia datangnya tidak pada petugas kesehatan dulu, tapi ke teman-teman yang lain, pengobatan alternatif yang lain. Alternatif. Ya. Nah, Salam Surah Mentawai, jumpa kembali di Surah Radio Podcast bersama saya Sandang Simanjuntak di segmentasi Mabijak. Mari bicara kebijakan. Sebelum kita berbincang dengan narasumber yang akan hadir di podcast kita kali ini, kami ingatkan kembali buat Saleh Suruh Mantawai yang baru bergabung di podcast ini, silakan subscribe dan bunyikan lonceng sehingga Anda mendapatkan pemberitahuan tentang konten terbaru kita di podcast ini. Dan jangan lupa Saleh Suruh Mantawai, bagi Anda yang mau berkomentar maupun kritik, kita silakan untuk memberi masukan untuk perbaikan podcast kita ke depan. Dan jangan lupa follow kita di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan lain sebagainya. Baik, Saleh Suruh Mantawai, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Chandra. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Lama ya, sejak saya di Mentawai baru ini diundang. Saya dengar udah lama di Mentawai. Sejak ya, kapan menginjak di Mentawai? Sejak sekitar 2016 ya, 2016 akhir ya, bulan 10 waktu itu datang. Langsung dari Jogja atau? Ya, dari waktu itu kan memang ada permintaan ya, waktu itu permintaan untuk mengisi kekosongan dokter kandungan di Mentawai karena memang waktu itu kan masih kita kerjasama Mentawai kerjasama dengan Rumah Sakit Sarjito dan UGM di sana untuk membantu tenaga medisnya kan. Kebetulan saya bilang waktu ditawarkan kalau siapa tahu minat ke Mentawai. Ya. Itu udah pernah dengar Mentawai itu gimana dok? Mentawai waktu itu masih apa ya? Karena sebetulnya gini. Jadi selama saya di Jogja maupun saya sebetulnya penugasan di Aru ya, Kepulauan Aru di sana. Saya sudah dengar Mentawai dari teman-teman yang bertugas di sini. Oh gitu, udah punya teman dulu. Ya, yang teman-teman yang sebelumnya sudah dikirim ke sini, mereka cerita sering, gini di Mentawai di sana ada yang meninggal, ada yang ada yang perdarahan banyak segala. Nah, lama-lama tertarik Mentawai itu mana? Aku pikir Mentawai itu di Kalimantan gitu. Ya, saya pikir-pikir waktu itu datang, saya lah setuju saya mau berangkat ke Mentawai itu kan, aku lihat Mentawai tak cari di peta itu kan di Kalimantan, kok enggak ketemu ya? Ternyata Sumatera Barat itu kan. Barat. Ya namanya cukup asing ya dibanding dengan nama-nama Sumatera Barat. Betul. Ya. Artinya mungkin kalau di Sumatera Barat kan masih pakai logat-logat nama-nama daerah Minang gitu ya di sana ya. Tapi kalau Mentawai itu kan saya sendiri sampai sekarang ya kok bisa ya namanya beda ya. Pertama kali di mana tugas dok? Ya, saya dulu waktu itu masih tugas di lereng Gunung Sumbing ya waktu jadi dokter. Enggak di Mentawai? Di Mentawai langsung di RSUD. Langsung di RSUD? Iya. Ya. Khusus menangani? Ya, pasien saya kebetulan perempuan semua, alhamdulillah. Ya, dok, ini kan sering sekali kita lihat mungkin perkembangan yang ada di Mentawai, terutama dengan kesehatan ibu dan anak. Kita melihat mungkin angka kematian ibu melahirkan. Kalau di 2018 kalau tidak salah ada 5 kasus. Tetapi 2019 terbaru ada berapa kasus saya tidak tahu persisnya. Mungkin apa yang terjadi sebenarnya dok? Sebetulnya pertama saya berduka ya, sebenarnya berduka
dengan meninggalnya ibu hamil, ibu melahirkan. Karena sebetulnya keinginan dari kita, keinginan dari mungkin suaminya, keinginan dari keluarganya, masyarakat, bahkan sampai pemerintah, jangan sampai ada ibu hamil atau ibu melahirkan yang meninggal. Ya, ya. Karena ya sama saja kita umpamakan, sering saya umpamakan seperti di pertanian, orang punya lahan itu akan dipelihara sampai semaksimal mungkin. Ibu juga demikian, seorang ibu dia akan berperan sebagai sebagai ibu, sebagai pencetak generasi penerus bangsa, harusnya tidak boleh meninggal karena kehamilannya atau karena persalinannya di sana. Sehingga memang berapapun jumlahnya, angka pun baik atau sedikit, sebaiknya memang tidak pernah terjadi, karena itu sangat duka yang sangat berat ya, yang kita rasakan di sana. Sehingga memang beberapa usaha dari pemerintah itu sudah cukup banyak ya. Cuman memang sekali lagi bahwa peran masyarakat dalam kesehatan itu juga cukup besar, Pak. Kita mengharapkan. Misalkan contoh kasus kalau di Mentawai itu ada satu orang pemancing hilang, maka dia akan dicari oleh banyak orang kan, banyak pihak, mulai Basarnas, BPBD segala macam. Kita berharap kalau ada ibu hamil, ibu mau melahirkan bermasalah, satu saja, tolonglah, ayo kita sama-sama bersama-sama. Ya, artinya ini semangatnya harus seperti itu. Jadi jangan kita mengabaikan. Misalkan ada ibu melahirkan, dia kemudian selamat dalam proses melahirkan kok enggak maju-maju, enggak mengalami persalinan, kebetulan dia ada di daerah yang terpencil misalkan, terus hanya dia dan keluarganya saja yang sibuk bagaimana ini mendapatkan pertolongan, itu rasanya kok kurang adil, kurang fair ya. Padahal pemancing saja yang jelas-jelas dia berangkat mancing saja, kalau dia hilang dicari banyak orang gitu. Oke, artinya harus ada perhatian dari semua pihak ini soal ibu hamil ya. Oke, Dok, tapi faktanya sekarang memang kita melihat bahwa angka kematian ibu masih terus ada, walaupun mungkin secara grafik sebenarnya ada penurunan. Kira-kira faktor apa yang paling utama menyebabkan kematian ini, Dok? Ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan kematian ini baik nasional maupun lokal di Mentawai itu hampir sama, mirip. Yang pertama adalah pendarahan. Ya, yang kedua karena hipertensi. Jadi dua masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Pendarahan misalkan, kita sering beberapa waktu yang lalu kemarin saya selalu nulis di Facebook, saya butuh darah, minta darah. Kenapa? Jadi waktu tahun 2016 saya datang ke Mentawai, waktu itu kondisinya darah itu tahun 2016 dan sebelumnya kalau mau transfusi darah itu harus datangkan dari Padang. Saya tidak mau seperti itu, sehingga kemudian saya mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh, kemudian dari tokoh-tokoh itu kemudian bagaimana dibentuknya unit transfusi darah. Unit transfusi darah. Ya, itu 2016. 2016 hingga alhamdulillah setelah 2016 terbentuk unit transfusi darah, bisa berjalan hingga sekarang seperti ini, meskipun dengan ada kekurangan di sana sini, dan kita pun merasakan manfaatnya. Kita artinya lebih cepat mendapatkan darah dibanding waktu dulu. Saya bayangkan seperti itu. Saya sebelum 2016 saya bayangkan kalau mau butuh darah itu kan harus minta dari Padang. Belum lagi kalau transportasinya bermasalah, ada badai, ada apa, itu kan ngeri ya rasanya ya. Alhamdulillah 2016 kita sudah ada kemajuan ya, terus kemudian kita ada UTD, sehingga permasalahan perdarahan sedikit-sedikit bisa kita antisipasi lah ya. Artinya tapi kan kita belum punya tempat atau bank darah gitu ya, Dok. Kita sebenarnya ada, cuman semua kapasitasnya masih terbatas karena memang waktu itu kan kita yang penting waktu 2016 saya bikin adalah dengan teman-teman adalah yang penting ada dulu, yang penting kita bisa transfusi dulu. Masalah kita belum bisa nyimpen banyak, oke lah, itu butuh biaya, butuh dana yang cukup besar ya untuk nggak pasti nunggu dari Padang gitu ya. Yang penting nggak harus nunggu dari Padang, itu ya, pikiran saya seperti itu. Nggak ada kapal gitu ya. Yang penting bagaimana kalau kita butuh darah, toh kita nanti menjalin kerjasama dengan teman-teman misalkan dari masyarakat sekitar, teman-teman dari TNI, Polri misalkan di sana, ya, sehingga kita meningkatkan kepedulian. Artinya ya tadi kembali lagi bahwa satu ibu hamil itu jangan cuma dibiarkan dia dan keluarganya saja yang berpikir, tapi ayo kita sama-sama menyelamatkan mereka. Gitu. Tapi sebelum itu, Dok, ini kan pendarahan ya, jadi kira-kira ini kan pasti sebelum
terjadi pendarahan, pasti ada faktor-faktor Ya, lain juga ya. yang Jadi, menjadikan itu. Ya, ada namanya faktor risiko. Ya, faktor risiko adalah sesuatu yang mendukung untuk terjadinya suatu kejadian. Ya. Nah, misalkan satu, dia melahirkan karena kurang darah anemia misalkan, seorang ibu yang anemia. Jadi misalkan ini sering ya. Jadi kalau kita di daerah beberapa adat di daerah yang saya temukan di Indonesia Timur di sana, seorang ibu hamil itu tidak boleh makan daging. Oke. Alasannya entah nanti bayinya bau atau apa, itu oke. Itu satu keyakinan. Keyakinan kita tidak bisa berdebat masalah keyakinan. Ya, kita cuma hanya pelan-pelan. Yaudah, ibu tidak boleh makan daging, oke, tidak apa-apa. Tapi ibu makan obat yang kita kasihkan, obat tambah darah untuk apa segala macam. Yang penting, jadi kita artinya terkadang kalau kita dengan frontal menentang suatu keyakinan masyarakat, terkadang akan ditolak. Bagaimana kita masuk, tetapi ya kita pelan-pelan lah untuk memberikan satu jalan lain, alternatif lain. Misalkan tadi ada suku-suku yang misalnya mengatakan tidak boleh makan daging, tidak boleh makan untuk ibu hamil tidak boleh periksa. Ya mungkin kita mengatakan kita tidak periksa kok, kita cuma datang bersilaturahmi, berkunjung, melihat, memantau seperti itu. Jadi keluarga pasien juga tidak merasa diperiksa kan mereka kan gitu kan. Tapi biasanya Dok, kalau misalnya ini kan ada faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi pendarahan gitu ya, ketika pas melahirkan dan sebagainya. Tapi kira-kira apa upaya yang dilakukan seharusnya seharusnya sehingga ketika pasien datang ya risiko yang pendarahan seperti itu bisa minimal lah. Ya, jadi kita punya waktu 9 bulan nih. Nah, 9 bulan sebelum melahirkan. Artinya dalam waktu 9 bulan harus selesai nih sebetulnya permasalahan faktor risiko ini. Artinya faktor risiko udah kita deteksi sejak awal. Ya tadi misalkan pendekatan dengan masyarakat, misalkan masyarakatnya tidak mau makan daging, tidak boleh makan daging, udah kita kasih tablet besi. Ya, kita tidak bisa mungkin meriksa kadar hemoglobinnya berapa, kadar darahnya berapa. Ya oke lah, tapi kita bisa melihat dengan cara lain. Misalkan ibunya gimana keluarnya, mudah pusing, mudah lelah, enggak. Nah dari situ istilahnya kita nyebutnya screening ya, atau kita penjaringan kasus, penjaringan di sana. Jadi kita dengan masyarakat di sana, teman-teman yang di masyarakat, misalnya puskesmas, pustu segala macam, posyandu, itulah yang mereka ujung tombak kita, ujung tombak kita untuk melakukan screening. Sehingga kalau ketika mereka menemukan ibu-ibu hamil dengan faktor risiko, misalnya tadi faktor risikonya kurang darah, faktor risikonya mungkin usianya tua, faktor risiko misalkan dia melahirkan udah kesekian kalinya. Ini kan faktor-faktor risiko yang bisa diketahui sejak awal seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah ada faktor-faktor risiko seperti itu, harapan kita adalah tindak lanjut dari faktor risiko adalah menyarankan pasien untuk melahirkan di pusat-pusat kesehatan minimal paling tidak seperti puskesmas atau rumah sakit. Nah, sehingga kemudian kita meminta dari pemerintah daerah, alhamdulillah pemerintah daerah ini sudah membuat namanya rumah tunggu kelahiran. Yang ada di sebelah kita ya kan, ada rumah tunggu di sana. Itu sangat bermanfaat Pak. Betul. Karena ya meskipun kapasitasnya masih terbatas, sehingga kemudian saya juga meminta juga ke tokoh-tokoh masyarakat, misalkan teman-teman di dewan, mereka punya artinya punya konstituen, ya mereka punya daerah pemilihan segala macam. Oke, saya berharap mereka juga mau istilahnya menampung. Seandainya ditemukan misalkan ada ibu hamil dengan risiko perdarahan di Madoba, di Matotonan yang jauh terjangkaunya, sebaiknya sebelum kelahiran sudah paling tidak 1 bulan udah di sini. Betul. Ya di sini mereka bingung pasti mau ditampung di mana. Mereka pasti cari siapa yang kenal. Nah, salah satunya tentunya teman-teman dewan kita itu kan yang saya harapnya yang punya peran beberapa contoh teman-teman dewan kita. Ada rumah-rumah tunggu yang mewakili daerahnya karena jadi selain keterbatasan di rumah tunggu di pemerintah, saya harapkan adanya itu tadi peran-peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat atau teman-teman di dewan di sana segala mewakili konstituennya. Mereka menyediakan silahkan masyarakat daerah saya kalau mau melahirkan di rumah sakit nunggunya di rumah saya, misalnya seperti itu harapannya. Ya kan? Anggota dewan dengar tuh. ini hanya saran nih. Ada 20 anggota dewan misalnya. 20 mewakili 20 daerah misalkan seperti itu kan. Oke lah Sipora mungkin sudah agak dekat, tapi yang Siberut misalnya. Siberut misalkan. Yang Sikakap misalnya kan. Seharusnya udah ada rumah tunggu, ada 4 misalnya, satu lumayan bagus ya. Sehingga dan saya sudah terbantu dan komunikasi saya beberapa nama itu cukup akrab dengan saya todong langsung, Pak ini ada yang ini ya kebetulan
perwakilan dari Siberut, teman-teman anggota dewan yang dari Siberut mungkin sudah sering saya todong gitu kan. Ini ada pasien dari Siberut nih, dia mau tinggal lama di sini bagaimana? Oh ya dok, enggak apa-apa, tinggal di rumah saya. Alhamdulillah dibantu ya dengan seperti itu, sehingga saya berharap juga peran dari tokoh masyarakat termasuk anggota dewan adalah ketika ibu hamil itu, ini kan perkembangan ilmunya sekarang kan ya tadi melahirkan di rumah sakit. Mungkin kalau zaman dulu melahirkan cukup di rumah. Ya. Nah, kita berharap teman-teman tokoh-tokoh masyarakat ini menyebarkan pengetahuan ini agar besok kalau ada ibu hamil lagi di wilayahnya, dia mau untuk melahirkan di pusat-pusat kesehatan di sana. Ya, betul. Ya, jadi jangan ragu lagi lah. Jangan ragu lagi lah misalnya seperti. Ya, kita udah banyak juga duit keluar untuk membangun ya, Dok. Ya. Masa nggak kita manfaatin gitu ya. Ya, artinya memang di sini memang perlu ya, kita perlu ya tadi kerjasama dengan semua pihak. Jangan biarkan ada ibu hamil, ibu melahirkan meninggal hanya karena dia ndak mau dirujuk. Ya. Nggak mau dirujuk kenapa? Karena dia merasa di sana saya nggak punya siapa-siapa. Di sana saya nggak punya uang untuk apa. Jangan sampai berpikiran sampai ibu hamil seperti itu. Artinya ini menjadi masalah kita bersama dan kita butuh dukungan dari semua pihak. Ya kira-kira seperti itu. Oke dok, sambil minum dok. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Ini kan ada juga yang pendarahan yang kematian diakibatkan oleh hipertensi. Dan saya sering dapat informasi dari di Facebooknya dokter. Ini apa yang terjadi sebenarnya dok? Masa hipertensi seperti ini gimana? Ya, jadi hipertensi pada kehamilan ini memang suatu masalah yang kalau saya nyebutnya Sumatera Barat itu termasuk daerah yang banyak penduduknya mengalami hipertensi. Nah, sehingga sering saya dalam candaan dengan pasien-pasien saya bilang, Bu, biasanya rumah sakit pusat itu dibangun di Jakarta, di daerah Jakarta. Ya misalnya rumah sakit pusat Jantung Harapan kita, tapi khusus untuk Sumatera Barat dapat satu, rumah sakit pusat stroke nasional. Gitu ya? Iya, kenapa? Kenapa dibangun di Sumatera Barat nih rumah sakit pusat stroke nasional di Bukit Tinggi itu? Karena ternyata jumlah penderita hipertensi di Sumatera Barat paling tinggi se-Indonesia. Nah, kenapa kok seperti itu? Wah, itu banyak alasan, faktor budaya, faktor makanan, faktor apa segala ya. Sehingga saya sering candaan. Nah, terus kemudian kita ada hambatan yaitu adanya mitos dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa dia itu akan sehat-sehat saja selama hipertensinya tidak bergejala. Mereka nunggu gejala dulu nih. Dok, saya pusing kepalanya, tensi saya naik. Terus tak tanya lagi, Bu, kalau enggak pusing berarti tensinya enggak naik? Enggak dok. Wah itu ya repot itu. Ya, parameter kita bisa mengatakan tensi naik enggak, ya harus diukur tensinya, bukan berdasarkan gejala. Ya, kalau sudah bicara gejala berarti sudah ada komplikasi. Ini sudah terlambat namanya. Kita bermainnya jangan di terlambatan tadi kan, kita bermainnya adalah seawal mungkin. Kalau memang udah ketahuan, sehingga saya bilang sama pasien-pasien saya, sama suami-suaminya, kalau istrinya hamil, tensinya kok sedikit saja naik dibanding normal, hati-hati, ini bisa nanti naik terus. Mudahnya kalau tensinya ibu hamil biasanya lebih rendah daripada sebelum hamil. Tapi kalau tensi ibu hamil kok lebih tinggi sedikit aja, misalkan biasanya 100, kok sekarang tensinya jadi 120, nah, meskipun cuma naik 20 kan normal-normal saja dok, banyak yang mengatakan normal. Ya, tapi saya katakan enggak Bu, itu ibu berpotensi tensi akan cenderung naik terus. Kalau tensi naik dok ketika melahirkan ini seperti apa sebenarnya dampaknya? Dampaknya adalah satu bisa ke ibunya, bisa ke bayinya. Kita beberapa kasus terjadi karena tensi cukup tinggi sehingga ibunya mengalami kejang, ya terus kemudian komplikasinya ada perdarahan di otak segala, ya kan tentunya ujungnya kematian juga. Terus kemudian yang cukup sering adalah gangguan pada plasenta sehingga plasentanya mengalami kerusakan karena tekanan darah tinggi. Kita analoginya seperti keran yang pompanya cukup kuat sekali, lama-lama pipa-pipanya bisa pada bocor semua di sana, bisa pada rusak semua di sana. Itu analoginya ya. Kira-kira seperti itu terjadi sehingga terjadi kerusakan bisa di plasentanya sehingga bayinya tidak berkembang pertumbuhannya sampai kematian di dalam kandungan. Ini yang cukup sering ya komplikasi seperti ini. Sehingga selalu saya katakan tekanan darah itu selama hamil harus dipantau. Jadi jangan cuma hanya berdasarkan
keluhan. Jadi artinya ibu-ibu hamil kalau sudah hamil harus tetap pantau dipantau tekanan ya, darahnya. tekanan darahnya. Jangan nunggu gejala dulu ya. Jangan nunggu ya. Itu yang repot gitu kan. Sudah nunggu gejala dok, saya enggak kerasa apa-apa. Terus kemudian bayinya gimana, Bu? Ya baik-baik saja. Baiknya gimana, Bu? Selalu saya kejar karena memang saya mengakui ada kendala bahasa di sini ya, sehingga saya enggak lancar menggunakan bahasa daerah, sehingga saya katakan kalau misalnya ibunya mengatakan baik, ya mungkin baiknya sederhana, tapi bagi saya ingin kejar terus nih baiknya gimana. Misalkan ibunya mengatakan bayinya baik-baik saja, Dok. Baiknya gimana, Bu? Gerakannya bagaimana? Gerakannya sudah tidak gerak, Dok, 2 hari. Loh, kok disebut baik? Iya, karena tidak gerak saja bisa tidur nyenyak. Tidak baik. Ini kan repot, itu kan. Artinya konsep baiknya pasien dan konsepnya baiknya saya itu bisa beda itu. Sehingga saya berusaha untuk, ya itu tadi, dengan keterbatasan saya berusaha untuk memahami ya bahasanya yang dipakai oleh pasien ya. Termasuk sering juga saya minta penerjemah ya mereka untuk menerjemahkan, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang dari daerah-daerah itu kan mungkin ya belum terbiasa dengan bahasa Indonesia ya, Dok ya. Dan saya juga frustasi juga kalau saya pakai bahasa Indonesia pasien juga tidak paham gitu. Begitu ya. Nampaknya nanti dokter harus kursus bahasa Mentawai sama Ray ya. Ya, Dok. Ini tadi soal ibu. Sekarang kematian bayi juga ternyata masih tinggi di Mentawai. Dan kalau data 2019 saya dapatkan tadi ada 24. Saya belum tahu 2020. Nampaknya 2020 juga ada sedikit ini ya. Iya, nenek saya memang gini. Jadi memang salah satu penyebab kematian yang paling sering adalah persalinan yang lama. Ya, jadi ketika ini sekalian saja saya katakan bahwa hamil yang pertama, melahirkan yang pertama untuk wilayah geografis Mentawai, saya katakan beresiko. Persalinan yang pertama untuk wilayah di Mentawai beresiko. Kenapa beresiko? Kita bayangkan, kalau seandainya ada di daerah Betait seorang wanita melahirkan yang pertama, dia proses melahirkannya ditunggu sampai 2 jam tidak lahir-lahir. Udah dipimpin 2 jam tidak lahir-lahir. Kondisi bayinya makin memburuk. Bayinya harus segera dilahirkan dalam waktu sekitar 1 jam 2 jam kemudian. Waktu ininya ya? Waktu tunggunya. Kita berarti waktu sigapnya untuk sampai harus lahir sampai sekitar 2 jam. Kalau dikata berarti itu waktu emasnya itu ya? Waktu emasnya. Karena kalau sudah lebih dari itu, bayinya udah kekurangan oksigen, hipoksia, kerusakan otak, segala macam, meninggal. Apa yang terjadi kalau itu di Betait? Dirujuk, misalkan dia sore hari mau dirujuk, ombaknya masih besar, harus nunggu ombaknya sudah tenang, botnya ndak ada, nyari bot dulu, botnya dapat, ombaknya tenang, nyari minyaknya dulu, minyak ada, botnya ada, ombaknya tenang, nyari operator, ya kan? Setelah udah ada semua, uangnya ndak ada, nanti takut di sini ndak mampu bayar, ndak apa segala macam. Artinya itu tuh permasalahan yang kompleks itu ya. Sehingga saya sering berpikir bagaimana agar ini bisa kita persingkat waktunya. Tadi kita rumah tunggu di pusat-pusat kesehatan. Nah, selain rumah tunggu ya tadi usaha-usaha kita adalah setiap ibu hamil yang pertama melahirkan, yang pertama melahirkan, sebaiknya jangan di rumah, jangan di posyandu, tapi udah ke puskesmas atau ke dekat rumah sakit lah seperti itu. Artinya kita harus motong waktu nih. Kita tidak boleh lama-lama. Karena itu penyebab yang paling sering yang mengakibatkan kematian bayi pada proses persalinan. Terakhir kita dengar ada daerah Saurenu atau mana itu yang meninggal karena memang lama di sana. Ya, jadi memang terkadang kan orang kan inginnya gini, melahirkan, ditungguin keluarganya, santai di rumah, tanpa komplikasi, lahir sehat, bugar, selesai sudah. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Kadang kan ini misalnya kan udah tahu sebenarnya kelahiran pertama itu pasti risikonya cukup tinggi lah. Tapi kan saya tidak tahu, tiba-tiba rujuk udah terlambat. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi kalau kita memang mengupas ya apa yang terjadi, kalau kita terkadang sering gini, ada peran suami yang ragu dalam membuat keputusan. Jadi ini kasus kompleks kalau melahirkan yang pertama. Suami ini bingung nih, ini suami bagaimana? Dia mungkin takut sama keluarga perempuan atau segala, sehingga dia
tidak berani membuat keputusan. Bahkan sampai di rumah sakit pun ketika misalkan Pak ini istrinya melahirkan, prosesnya terhambat, harus lahiran operasi, kita operasi bagaimana? Dia pasti akan minta waktu yang lama. Gitu ya. Untuk bertemu dulu dengan keluarganya. Ada banyak kasus seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Jadi satu adalah faktor penghambatnya adalah faktor suami yang dalam hal ini tidak bisa membuat keputusan dengan cepat. Dia harus bertanya dulu sama keluarga pihak perempuan, kumpulkan dulu segala. Terus kemudian yang kedua, faktor geografis ini yang memang tadi yang seperti kita katakan, faktor geografis ini tidak bisa kita pungkiri, makanya kita tadi harus memotong dengan adanya rumah tunggu kelahiran, ya. Terus kemudian keterlambatan berikutnya adalah terkadang masyarakat itu dia datangnya tidak pada petugas kesehatan dulu, tapi ke teman-teman yang lain, pengobatan alternatif yang lain. Alternatif. Ya. Nah, di sini memang kita butuh ini ada upaya pembinaan. Pembinaan artinya kalau kita umpamakan seperti permainan sepak bola, berapa lama toh bola dipegang oleh kiper, berapa lama bola dipegang oleh penyerang, bagaimana berapa lama bola dipegang oleh pemain tengah. Itu harus ada pembagian seperti itu. Misalkan ke dukun misalkan. Ya, dukun artinya ada kewenangan-kewenangan yang diperbolehkan, misalkan dia sampai persalinan kalau dalam 1 jam kalau tidak lahir sebaiknya panggil petugas atau apa misalkan kalau terpaksa di daerahnya seperti Tapi itu. Tapi sampai sekarang di Mentawai Dok, misalnya ada nggak sudah ada nggak komunikasi yang seperti itu? Sehingga ya nggak apa-apa, misalnya di daerah-daerah pedalaman misalnya bisa saja seperti itu. Tapi kan mereka juga ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, misalnya higienitas dan lain sebagainya. Seperti apa Dok? Ya memang kalau dari program Kementerian Kesehatan itu memang ada ya. Jadi zaman dulu saya di Jawa itu namanya waktu saya masih di puskesmas itu namanya dukun itu kita kumpulin nih, kita bina misalkan dukun kalau kita bagi oleh pemerintah waktu itu dibagi alat persalinan partuset itu dibagi sekalian. Jadi kalau di Jawa itu melahirkan itu oleh dukun itu pakai ini bilah bambu untuk motong tali pusatnya. Ya. Nah, terus kemudian karena keyakinan itu masih ada dan kita belum bisa menghilangkan keyakinan itu, sehingga kita membina. Nah, kemudian dari teman-teman di Kementerian Kesehatan mulai ada paketnya misalkan tadi pembagian alat-alat persalinan sampai pelatihan nanti dukun berkolaborasi dengan bidan desa. Misalkan kalau ada persalinan, nanti dukunnya mengabari bidan desanya atau apa misalkan seperti itu. Kira-kira harapan saya itu terjalin. Di Mentawai belum? Wah, saya kurang tahu kalau itu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kan kalau seperti itu kondisinya kan maka akhirnya kan kadangkala kita melihat Dok terakhir kalau sudah parah baru ke keterlambatan tempat pelayanan kesehatan. Akhirnya saya terus terang aja para nakes yang disalahkan Dok. Iya. Lah ya itu makanya mereka seolah-olah ajaib ini gimana sih pelayanan? Jadi kita nyebutnya garbage in, garbage out. Artinya sampah yang masuk sampah yang keluar. Gitu ya. Artinya kalau produk kita yang datang itu sudah kondisi hipoksia berat, kekurangan oksigen berat, kemudian sudah perdarahannya berat segala macam, ya kita tidak bisa berharap banyak dengan kondisi seperti ini. Jadi memang kita sama lah. Kita kalau bengkel kan enak ya, bengkel rusak parah ini udah bilang aja kalau bengkel ganti saja Pak ini kan. Kalau manusia kan tidak bisa. Itu makanya saya kadang-kadang udahlah Pak, kita doa aja lah gitu ya. Nggak mungkin ya Pak Dok ya. Oke, Dok, ini kita mungkin di Mentawai sendiri gitu ya. Kalau kita bisa melihat persoalan-persoalan terutama masih tingginya kematian bayi, kematian ibu dalam melahirkan. Ini tadi sudah ada beberapa solusi yang mungkin dokter tadi saya tertarik dengan itu, ada rumah-rumah tunggu yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Selain itu kira-kira apalagi Dok yang harus selain misalnya semua pihak juga harus berperan melihat bahwa persoalan ibu hamil, persoalan kematian anak ini adalah persoalan kita semua, siapapun dia, sehingga ya seperti tadi misalnya ada yang hilang di tengah laut, ini semua punya peran terlibat. Nah, kira-kira di luar itu Dok, apa lagi nih yang kira-kira yang bisa kita lihat untuk upaya-upaya pengurangan jumlah kematian seperti ini? Ya, jadi memang kita berharap adalah edukasi. Ya. Edukasi ini kalau menurut saya tidak bisa diserahkan hanya ke petugas kesehatan saja. Kenapa?
Karena tadi petugas kesehatan terkadang tidak menguasai budaya masyarakat setempat, sehingga saya berpikirnya adalah bagaimana edukasi itu dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya atau oleh istilahnya ditokohkan oleh masyarakat itu. Ya, makanya tadi saya berusaha mensounding lewat Facebook tentang apa atau hipertensi apa saja adalah edukasi sebetulnya. Target saya bukan ke ibu hamilnya. Kenapa? Karena ibu hamil tadi, misalkan dia butuh dirujuk, dia pasti minta persetujuan keluarga besar. Kita masih kekeluargaan kan di Mentawai masih cukup erat kekeluargaan. Nah, di dalam kekeluargaan di keluarga-keluarga di Mentawai itu pasti suara orang yang tokoh yang di situ adalah yang akan didengar. Nah, saya berharap pesan saya, sounding saya melalui media Facebook, media mungkin sekarang hari ini seperti ini adalah ya tadi mempengaruhi cara berpikir para tokoh-tokoh tadi, sehingga tokoh-tokoh tadi kalau misalkan dia dimintain pendapat, misalkan ada warganya yang sakit ini gimana misalkan, ya seharusnya tokoh-tokoh itu mengatakan oke, rujuk saja segera misalkan, atau mungkin tokoh itu mungkin kontak dengan saya, silakan enggak apa-apa kontak saya, dok ini baiknya bagaimana, kalau saya bilang baiknya dirujuk saja pak, ya kita nanti dia sampaikan, karena kalau yang menyampaikan tokohnya akan berbeda, bisa berbeda ini cukup signifikan sekali dibanding petugas kesehatan, misalkan petugas posyandu yang menyampaikan bu ini dirujuk ya, atau dengan tokohnya yang bu ini sama-sama pesannya sama, tapi terkadang masyarakat menerimanya beda. Nah, ini makanya tetap saja edukasi itu menjadi penting. Edukasi bisa secara formal ya tadi misalkan lewat petugas, tapi kita harus melihat informal juga penting. Kita dukungan nih dari media massa. Media massa yang ada di sini adalah media massa online. Nah, bagaimana media massa online itu bisa menjangkau ke para tokoh? Artinya kontennya konten-konten kesehatan ditambahlah ya kan, misalkan saya minta nih nanti teman-teman di Radio Surak misalkan juga ada konten kesehatannya lah ya kan, paling enggak seminggu sekali. Terus teman-teman tablet online juga adalah materi tentang kesehatannya, sehingga apa? Sehingga para orang-orang tokoh-tokoh ini mereka terbiasa membaca itu, terbiasa mendengar itu, sehingga ketika dia dimintain pendapat oleh keluarganya maka dia bisa memberikan saran yang tepat, dan kira-kira gitu.